Tanyanya ke penyidik. Kalau saya tahu, Dari dari versi abang saya gimana sebagai pengacara bang? saya tahu, tapi saya tidak boleh menyampaikan. Berarti saya membocorkan proses penyidikan. Nanti saja kalau sudah ada terjadi sesuatu, Anda tanyakan ke Humas, gitu ya. Jadi prosesnya itu sudah berjalan dengan proses yang dilakukan proses pemeriksaan, ada visum, ada ahli dan sebagainya. Nah, soal menilai adanya dua alat bukti itu penyidik yang menilainya. Walaupun saya tahu, saya tidak akan memberitahu karena itu menjadi kewenangan penyidik yang harus dihormati. Kalau Ibu Humas bisa menyampaikan, silakan Anda tanya. Siapapun, kalau kita berbicara proses hukum yang berlaku di Indonesia, pasti kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu pasti berdasarkan minimal dua alat bukti. Dua alat buktinya apa? Saya pikir tidak perlu ada yang tahu, gitu loh. Karena itu menjadi penilaian dari penyidik, bukan untuk dipublikasikan. Ya, yang jelas yang biasa dipublikasikan adalah statusnya. Status seseorang menjadi tersangka, misalnya, ya. Kenapa dia menjadi tersangka? Itu saya pikir itu menjadi ranahnya penyidik dan itu tidak boleh disampaikan kecuali dalam proses di persidangan seperti itu. Kalau Bang, saya tahu apa yang akan terjadi, saya tahu. Bang, izin punten sebelumnya, Bang. Ini kan berarti dengan ada Bang Rasman ada beberapa kendala lalu si Fadil juga tidak hadir. Apakah ini salah satu nantinya yang menghambat pemeriksaan untuk menetapkan tersangka, Bang? Karena kan Kaniki Kalau bilangnya ingin segera selesai kasus ini gitu, Bang. Kalau saya sih melihatnya begini, jadi bukan persoalan, saya hanya mencoba untuk menyampaikan secara umum supaya paham semua. Kalau seseorang dipanggil, apalagi prosesnya itu penyidikan, berarti dia dipanggil sebagai saksi. Kalau dia dipanggil sebagai saksi, dia tidak datang dengan alasan yang tidak patut. Nah, ini pemahaman yang tidak patut. Kalau misalnya dia menunda dengan alasan yang patut, misalnya dia sakit atau halangan yang memang betul-betul tidak bisa dia hindari dengan bukti yang bisa dibuktikan secara nyata, itu dia boleh menunda. Tapi alasan yang saya terima dari rekan-rekan media tadi, alasannya bahwa bukan penyebab dia tidak bisa hadir bukan karena dia ada halangan. Orang yang dipanggil tidak mempunyai halangan untuk hadir, tapi dia tidak hadir. Berarti kan dia patut diduga ya ini bisa menghambat proses dan itu adalah menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, di dalam hukum menurut KUHP penyidik punya hak kewenangan yang diberikan oleh hukum, oleh undang-undang untuk melakukan pemanggilan dengan cara upaya paksa. Nah, apakah itu akan diterapkan atau itu akan digunakan, semuanya adalah hak daripada penyidik. Saya hanya menyampaikan secara umum tentang proses hukum. Jadi saya tidak punya decision, tidak punya hak, tidak bisa memutuskan. Tapi saya hanya berbicara secara umum saja prosesnya. Apabila seseorang dipanggil dalam proses penyidikan dan dipanggil sebagai saksi ataupun sebagai apapun di sana, apabila dia tidak bisa hadir, mohon bisa memberikan alasan yang patut. Nah, alasan yang patut ini adalah alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau sakit, buktikan dengan adanya surat keterangan sakit. Kalau ada halangan lain, buktikan apa yang menyebabkan terjadi halangan lain. Tapi karena informasi yang saya terima, dia tidak mempunyai halangan lain yang menyebabkan dia tidak bisa hadir, saya pikir ini adalah alasan penundaan yang tidak patut. Seperti itu. Oke, Bang, mungkin terkait dari kemarin Kani kita sempat statement bahwa after Fadel dipanggil, Laura akan mengadakan sesi press conference. Itu mungkin eh, apa namanya yang akan disampaikan Laura nanti seperti apa, Bang? Ya Pada nanti saat itu tersebut. nanti kalau sudah Laura sampaikan, ya jelas Laura itu beda jauh sekali sekarang. Ini yang saya katakan, dia sudah menjadi Laura Mezani Mawardi, anaknya Nikita Mirzani, santai, senyum, ketawa. Om, bagaimana Om? Ngobrol sama saya, kan saya dipanggil seperti itu sama dia. Santai, saya beberapa kali ketemu sama dia, kita ngobrol, kita santai, kita makan rame-rame. Nah, banyak hal yang disampaikan kepada saya, tapi saya tidak perlu sampaikan kepada publik ya. Tapi kalau misalnya nanti mendapatkan izin dari orang tuanya, ingat, izin untuk menyampaikan ke publik itu adalah harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Nah, ini Nikita Mirzani. Kalau Nikita Mirzani mengizinkan Laura untuk menyampaikan sesuatu kepada
publik, itu boleh saja. Nanti mungkin saya akan dampingi. Saya belum tahu karena saya belum dapat komunikasi. Pasti wajib saya yang ada di tempat di mana nanti Laura akan menyampaikan sesuatu. Ataukah dia nanti bagaimana teknisnya, saya belum berkomunikasi lagi dengan Nikita. Saya yakin Laura akan menyampaikan sesuatu, menyampaikan kebenarannya seperti apa. Tapi saya pasti akan membatasi dia untuk tidak menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses penyidikan. Ada batasan-batasannya nanti saya sampaikan supaya kita tidak masuk kepada ranah yang menjadi kewenangan penyidik seperti itu, ya. Bang, Izin mungkin kenapa terkait. ada alasannya tersendiri nggak sih Bang, kenapa memilih untuk preskon ketika Fadel sudah diperiksa? Karena kabarnya kan Fadil ini kan ditunda ya Bang ya, untuk pemeriksaan itu, dan akan dilaksanakan di hari Kamis Bang. Dan semalam juga dari Nikita sendiri menyampaikan kembali bahwa preskon untuk Laura ditunda hingga minggu berikutnya Bang, setelah Fadil menjalankan pemeriksaan Bang. Itu mungkin ada alasannya tersendiri nggak sih Bang, kenapa memilih untuk apa namanya preskon setelah Fadil diperiksa Bang? Itu teknis Nikita yang tahu, itu kan anaknya Nikita Mirzani. Kalau misalnya Nikita minta mengizinkan besok, ya berarti besok. Tapi kalau Niki mintanya minggu depan, itu berarti Niki yang memberikan alasan dan memberikan hak kepada anaknya untuk speak up kepada publik ya yang selama ini simpang siur, biar semuanya tidak simpang siur. Sebenarnya tujuannya itu adalah menyampaikan sebuah kebenaran. Jadi tidak ada tujuan lain. Apa yang akan disampaikan oleh Laura nantinya itu adalah dalam rangka untuk menyampaikan sebuah kebenaran, untuk meluruskan simpang siur berita yang selama ini terjadi. Dan itu pun harus mendapatkan izin kita. Dan kita mungkin mempunyai pertimbangan lain karena saya pikir itu hal-hal yang tidak masuk pada ranah saya untuk memberikan izin dan tidak memberikan izin kepada anaknya. Tapi saya pasti akan membackup sepenuhnya apa yang diinginkan oleh Nikita dalam dengan cara saya mungkin akan mendampingi proses pada saat dia akan menyampaikan sesuatu. Itu pun nanti saya harus berkomunikasi dulu dengan Nikita kapan Laura diberi kesempatan untuk speak up menyampaikan sebuah kebenaran melalui media. Saya pikir itu yang terpenting. Jadi